bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan karena perbuatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari saya beri waktu kita sejenak untuk kita boleh tenangkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau fokuskan diri kita untuk ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita mau ingat kembali kasih-Nya. Kita mau ingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Bahkan di dalam kesulitan pun Tuhan tetap pegang tangan kita Bapak Ibu. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tetap di sana. Sebab firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menguatkan engkau. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, firman Tuhan katakan. Mari kita tutup mata kita ingat kasih-Nya. Kita ingat perbuatannya, kebaikannya, penyertaannya. Tuhan yang terus pegang tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pimpin aku jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Dengan imanmu katakan bahwa Engkau sanggup. Menghadapkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan. Segala rencana-Mu ajar ku berserah hanya padamu.
sukacita, damai, sejahtera yang boleh kami rasakan lewat pujian penyembahan ini Tuhan. Kalau sekarang Tuhan kami mau angkat tangan kami mau bertepuk tangan. Karena Tuhan baik, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan lebih dahsyat lagi. Biar setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tengok kanan kiri kita. Kita kasih senyum, salam yang terbaik. Katakan kau dahsyat, kau luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari. Dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang segala bangsa di belahan semesta sujud di biar surga dan bumi. Dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan. Tuhan itu. Haleluya.
nikmati. Coba lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan, nikmati. Coba lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan, nikmati. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebab firman Tuhan katakan, lebih baik berkat memberi daripada menerima. Puji nama Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, di pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih karena Bapa begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah boleh ada di tempat ini untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Mari Bapa Engkau berkati persembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Yang mengenal dalamnya hatiku.
akalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu bagianku, terjadilah seluruh yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Dalam murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanku. Pilihan yang terbaik. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Dalam masa ku penuh asa karena tanganmu yang menolongku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Dalam murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanku. Katakan menyenangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya namamu, senang hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Haleluya.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, hanya itu kerinduan kami. Sama-sama lambaikan tangan kita, katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu, ya Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu. Katakan menyenangkan, hanya itu marilah sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan itulah kerinduan kami. Karena Tuhan sudah berbuat banyak dalam hidup kami. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami. Allah yang sudah membuktikan kasih-Nya, kuasa-Nya, penyertaan-Nya, berkat-Nya berlimpah atas kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas pujian penyembahan. Terima kasih Bapa di sorga. Melalui pujian penyembahan roh kami berkobar-kobar, bersemangat untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu, bahkan untuk mendengar sabda Tuhan. Mari Roh Kudus Allah kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataannya boleh membangun iman kami, menasihati kami, bahkan menegur kami, menemplak kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan Roh Kudus jamah setiap kami. Biarlah hati kami boleh terbuka buat segala kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang baik, bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan. Bajak hati kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, diamkan suara kami. Dan biarlah suara Tuhan yang berbicara atas kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat, roh setan, segala kuasa-kuasa kedagingan dan keduniawian, kami menghancurkan, patahkan, kami usir keluar dalam nama Yesus. Tuhan kami pegang janji-Mu, kami lebih daripada pemenang. Di tempat ini Tuhan sterilkan ruangan ini dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang di bawah basement ini sedang melakukan juga ibadah. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, biar sukacita dari anak-anak kami melimpah karena kebaikan Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajar, berkati seluruh program kegiatan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar sabda Tuhan. Nanti hamba Tuhan, Ibu Gembala akan sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, amin.
Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Dan kemarin kita baru merayakan HUT RI yang ke-79. Kita percaya semangat Dirgahayu Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau katakan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi nggak bolak-balik, kita buka firman Tuhan. Saat ini di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Segala dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Sehingga kita memperoleh hidup yang berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Ya, Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 sudah menemukan semua. Ya, kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bulan Agustus ini firman Tuhan ya berbicara tentang iman. Kalau minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang mendorong kita untuk melakukan satu kebaikan. Saat ini tema firman Tuhan adalah iman dan kesehatan mental. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan kondisi dunia saat ini ya hidup yang keras penuh dengan tantangan harus menghadiri pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat melalui, ya dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan iman kita tetap kuat, tetap teguh. Kalau kita nggak kuat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan dilibas oleh masalah, oleh kondisi dunia yang semakin jahat. Dunia ini bukan semakin baik, tapi saya mau katakan dunia ini semakin jahat. Oleh karena itu apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita memiliki kesehatan mental. Mental itu berbicara tentang apa? Mental itu berbicara tentang pikiran, emosi ya, yang ada dalam diri seseorang. Tuhan mau kita memiliki kesehatan mental, bukan hanya kesehatan jasmani yang kita perhatikan. Kesehatan jasmani kita perhatikan dengan makan yang bergizi, kita berolahraga, tubuh kita sehat. Ya, itu bagus, luar biasa. Tapi harus diimbangi dengan apa? Mental yang sehat. Karena ada ungkapan berkata begini, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu bahasa Latinnya apa itu? Mens sana in corpore sano. Tapi terbuktikah hal ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Banyak orang yang sehat jasmaninya, tapi belum tentu mentalnya sehat. Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Kita lihat orang gila Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, contohnya aja. Bagaimana dia tidak pakai baju terkadang di pinggir jalan. Ya, dia tidur. Tapi apakah dia pernah rasakan sakit tuh? Ada nggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan lihat orang-orang yang terganggu itu sakit, dikerokin gitu seperti kita? Pernah nggak Bapak Ibu?
Kayaknya jarang ya. Sehat-sehat aja tuh. Ya, padahal itu dia tidur pinggir jalan, penuh dengan abu, debu. Nah kita terkadang yang pakai baju yang layak, tidur dalam ruangan, makan makanan yang bergizi. Ya, itu terkadang kita cepat masuk angin. Benar gak Bapak Ibu? Bentar-bentar dikerokin, ya kan? Nah, tubuh kita sehat gak kelihatannya? Sehat. Sekarang kita sehat nih, saya lihat tubuh saya saat ini, kondisi saya kelihatan sehat. Tapi apakah mental saya ini dalam kondisi sehat? Belum tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau ya kita tidak hanya memperhatikan kesehatan jasmani kita. Tetapi kita harus memperhatikan kesehatan mental kita. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kondisi yang di luar itu tidak menentukan kondisi yang di dalam. Ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki mental yang sehat, maka tubuh kita relatif lebih sehat. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Kita merasakan sakit, kita bisa merasakan sakit permasalahan yang ada. Itu karena apa? Karena pikiran kita. Mental kita ini, pikiran kita adalah medan pertempuran yang harus kita lalui hari lepas hari. Ya, yang terkadang ini dibuat untuk kita bimbang, membuat kita khawatir. Nah ini ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu kita harus memiliki kesehatan mental, ya, bukan hanya kesehatan jasmani saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita melihat ya untuk kita memiliki kesehatan mental dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Saya melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita memiliki kesehatan mental. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang pertama yang membuat mental kita sehat, pikiran kita sehat, emosi kita sehat, yaitu apa? Membangun kehidupan doa. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena salah satu pemicu ya, gangguan kesehatan mental kita adalah kekhawatiran. Banyak orang yang karena khawatir ya, dan dikuasai kekhawatiran, itu akan berdampak apa? Depresi yang berkepanjangan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan segala permasalahan hidup kita itu kepada Tuhan di dalam apa tadi? Doa. Betapa pentingnya kita membangun kehidupan doa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kekhawatiran itu tidak dapat kita usir. Kekhawatiran itu tidak dapat kita tengking seperti kita berdoa. Mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, hai engkau keluar. Itu bisa terjadi Bapak Ibu? Bisa. Kesaksian Bapak Gembala ya dengan berdoa di mobil bersama saya. Ya, kita tengking itu kuasa kegelapan. Hilang. Tuhan pulihkan. Tapi kekhawatiran itu tidak bisa kita usir Bapak Ibu. Yang ada hanya kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Jadi ingat ya, kalau kita khawatir, kalau kita merasa bimbang, pikiran kita sedang ya dikatakan ini sudah penuh dengan segala hal-hal yang membuat kita lemah, membuat kita kecewa, membuat kita tidak semangat lagi. Ingat, kekhawatiran itu harus kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mengapa kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup ya memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat. Apa yang tidak pernah timbul di hati dan kita dengar. Itu Tuhan sediakan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ya terkadang kita berdoa, Bu saya sudah sekian lama berdoa. Tapi tidak ada jawaban doa. Saya mau katakan jangan berhenti berdoa. Ya.
Jangan berhenti berdoa. Terus bangun kehidupan doa kita. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakobus 5 ayat 16b di situ dikatakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam doa itu ada kuasa. Bapak Ibu percaya di dalam doa ada kuasa? Siapa yang sudah merasakan kuasa doa? Saya percaya kita semua sudah merasakan kuasa doa. Amin. Kalau enggak kita akan malas berdoa. Ini salah satu penyebabnya. Kita malas berdoa karena kita tidak mendapatkan jawaban doa. Sudahlah Tuhan, mungkin kau sudah tidak mendengar, ya kau marah kepada saya. Sudahlah Tuhan, ya kita putus asa, kita berhenti berdoa. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan berhenti berdoa. Karena orang yang berdoa adalah orang yang menyadari bahwa apa? Dia tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Amin. Orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Dia merasa dia sadar Tuhan, tanpa Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Makanya dia datang di dalam doa. Tapi ada juga orang yang sombong Bapak Ibu. Ya, ada juga orang yang sombong, oh enggak Tuhan saya nggak perlu datang kepada Tuhan. Karena semua ini saya punya Tuhan. Saya bisa tanpa Tuhan. Nanti kalau sudah kondisi sekarat, ya baru datang kepada Tuhan. Banyak gak Bapak Ibu Saudara? Banyak. Kita jadikan Tuhan itu ban serep. Saat kita perlu kita hampiri Tuhan. Saat kita tidak perlu kita tidak hampiri Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya mental kita ini sehat. Bangun kehidupan doa kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka di situ dijelaskan apa? Kehidupan kita sebagai apa? Bagaikan pohon terus yang ditanam di tepi aliran air. Yang terus apa? Menghasilkan buah ya pada musimnya. Yang daunnya tidak pernah layu. Pokoknya segala berkat Tuhan itu kita boleh terima. Saat apa? Saat kita datang dalam doa. Kita andalkan Tuhan. Kita tidak merasa bahwa Tuhan saya mampu Tuhan. Seperti Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Terkadang kita jenuh, kita merasakan aduh Tuhan saya males. Ya, kita lihat saja terbukti di gereja Tuhan ini banyak sekali jam-jam doa. Ada jam doa pagi, doa siang, ya. Dan ada waktu-waktu lagi untuk kita bisa masuk dalam momen berdoa. Tapi yang datang tuh bisa dihitung Bapak Ibu. Dan wajahnya itu-itu saja Bapak Ibu. Ya, ini menandakan apa? Padahal waktu ada. Padahal waktu ada. Tapi kita malas terkadang untuk masuk dalam doa. Kita merasa jenuh. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita saat ini bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan yaitu dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kalau di situ kalau kita baca bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dan seorang janda yang menuntut haknya. Dia minta belas kasihan kepada hakim itu untuk membela haknya. Ya, dan apa yang terjadi kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-8, ya, janda ini terus menerus dia meminta ya kepada hakim, tolong bela hak saya. Dikatakan ini hakim yang enggak benar ini Bapak Ibu. Lalu apa yang dikerjakan hakim yang tidak benar ini? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan karena apa? Karena dia itu janda ini terus menerus meminta ya, memohon. Akhirnya apa dia katakan, walaupun saya hakim yang tidak benar, tapi saya mengabulkan permintaan janda ini. Nah, ini hakim yang tidak benar. Apalagi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kita harus percaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang setuju katakan amin. Permasalahannya kita ini yang selalu ya merasakan bahwa aduh Tuhan saya sudah enggak kuat lagi Tuhan. Udah capek Tuhan. Nah, ini mengajar kepada kita untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, artinya apa? Selalu. Arti selalu itu tidak terputus, senantiasa.
Dalam keadaan suka maupun duka, kita datang kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan satu saat pasti akan menjawab doa kita. Saya katakan walaupun melalui proses, walaupun itu kita berkata Tuhan udah berapa lama nih Tuhan saya berdoa. Kok nggak ada jawaban, nggak ada tanda-tandanya Tuhan. Terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Seperti janda ini memohon kepada hakim yang tidak benar untuk mengabulkan permintaannya. Begitulah Tuhan kita. Dikatakan apakah aku akan membiarkan umatku yang berseru siang dan malam. Amin. Coba kita lihat dalam Lukas. Lukas 18 ayatnya yang ke-7 kita lihat. Biar Bapak Ibu bisa lihat bahwa inilah perkataan Tuhan. Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Sudah ada yang menemukan? Nah sini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Tuhan pasti ya menjawab doa orang-orang pilihannya. Pada saat mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. 1 Petrus 5 di situ dikatakan ayat 9, kalau tidak salah dikatakan bukan Tuhan lalai dalam menepati janji-janjinya. Bukan Tuhan lalai menjawab doa kita, tapi Tuhan melihat apakah engkau mau sungguh-sungguh menaikkan doa senantiasa dan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Karena Yakobus 5 ayat 16b tadi katakan apa? Doa orang yang benar. Bila didoakan sangat besar kuasanya. Jadi apa modelnya? Kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua kita percaya bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau membangun kehidupan doa, jangan tinggalkan mesbah doa. Baik doa pribadi, doa bersama keluarga. Memang ini satu tantangan yang luar biasa. Kadang kita mau berdoa suami istri, ajak anak kita. Terkadang susah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi tetap kita berusaha. Walaupun terkadang harus ulus dada. Ya. Dan saya mau katakan jangan kasih waktu sisa untuk Tuhan dalam kita berdoa. Karena apa? Pada saat kita kasih waktu sisa untuk Tuhan, ya, doa kita ini sudah tidak fokus lagi. Yang ada kita tidur. Pernah mengalami Bapak Ibu? Saya katakan ini karena saya pernah mengalami. Bagaimana saya kasih waktu yang sisa untuk Tuhan. Saya capek, saya sudah melakukan ini. Lalu saya masuk dalam doa. Dan kenyataannya apa? Doa saya sudah tidak fokus lagi. Yang ada ngantuk. Oleh karena itu siapkan waktu-waktu untuk jam-jam doa kita. Ya. Kalau ibu-ibu itu kan biasanya apa? Kalau sudah selesai ya pagi-pagi itu sudah mungkin antar anak sekolah. Siapkan sarapan. Nah itu masuk dalam doa. Ataupun bangun tidur, kalau terburu-buru nggak apa-apa, yang penting doa dulu. Harus diawali dengan doa, saya percaya hidup kita. Kalau diawali dengan doa, semua akan berjalan baik seturut dengan pimpinan Tuhan, amin. Tapi kalau kita sudah gerasak gerusuk, Tuhan begini. Wah yang ada apa? Yang kita tuai, kita alami adalah hal-hal yang tidak kita ingini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangun kehidupan doa kita. Ya, supaya apa? Supaya mental kita, pikiran kita ini kuat. Karena apa? Dalam diri kita manusia, itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah daging. Ini daging kita, kalau kita cubit nih, berasa nggak Bapak Ibu? Berasa. Ini daging nih. Nah, daging ini diberi makan apa? Nasi, capcay, puyung hai, ya itu tubuh kita tuh diberi makan itu supaya apa? Tetap kuat. Nah jiwa itu berbicara tentang apa? Pikiran kita. Itu terkadang orang banyak memelihara jiwanya, mentalnya itu dengan apa? Ini secara dunia. Mereka pergi healing, ya nonton, terus apa? Melakukan hal-hal yang apa? Ya hiburan.
refreshing. Benar gak Bapak Ibu? Untuk apa? Supaya mentalnya, pikirannya nih dicas lagi. Nah yang ketiga yaitu roh. Roh itu adalah nafas yang dihembuskan Allah pada saat penciptaan. Ya, dan roh ini akan kembali lagi nanti pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi tubuh dan jiwa itu akan lenyap. Tetapi rohlah yang akan kembali kepada Allah. Nah di dalam kehidupan kita yang benar, yang Tuhan kehendaki yaitu tubuh dikuasai oleh jiwa. Jiwa dikuasai oleh roh. Tapi kalau terbalik roh dikuasai jiwa, waduh hidup kita sudah tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jiwa kita ya harus dikuasai oleh roh. Nah kehidupan doa ini adalah satu cara bagaimana agar roh kita ini tetap bernyala-nyala. Tetap apa? Tetap ya ada semangat di dalam Tuhan. Ada gairah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya untuk memelihara kesehatan mental kita. Yang pertama bangun ya kehidupan doa kita. Jangan tinggalkan jam doa kita. Amin. Kanan kiri kita katakan berdoa senantiasa. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita memiliki mental yang sehat. Ya kita harus memiliki damai sejahteranya. Nyahnya itu adalah apa? Besar. Berarti memiliki damainya Tuhan. Bukan damainya dunia. Dunia bisa memberikan damai? Bisa banget Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Langsung memberikan damai sejahtera. Dikasih uang 1 juta aja sudah damai sejahtera. Amin. Amin Pak Edi ya. Bisa beli lontong sayur berapa itu tuh. Luar biasa. Ya. Terus kita pergi, kita olahraga tadi saya katakan. Terus kita lakukan ya. Menyalurkan hobi kita. Itu kita dapat damai sejahtera. Tapi sifatnya sementara. Kenapa saya katakan sementara? Coba aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lakukan ini. Kita healing, kita jalan-jalan, kita refreshing. Sampai di rumah, kembali lagi pada laptop. Menghadapi permasalahan yang ada. Apakah damai sejahtera itu ada? Ayo jawab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Enggak ada tuh, hanya sementara. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bersifat kekal. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 27. Bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak sama dengan yang dunia berikan kepada kita. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa Tuhan katakan jangan kau gelisah dan gentar hatimu anakku. Karena Tuhan sendiri, Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Itulah yang menghibur kita. Yang membuat kita tetap memiliki damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu pernah mengalami, walaupun di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Lagi capek lah ibu-ibu ya di dapur atau sedang capek di pekerjaan dan lain sebagainya. Itu tetap kita merasakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kita kehilangan, kita tidak bersungut, terima kasih Tuhan, malah kita berdoa untuk orang yang mengambilnya. Itulah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Artinya damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh sikon di luar. Baik dalam suka, baik dalam duka, damai sejahtera Allah itu akan tetap ada dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan yang sendiri melalui Roh Kudusnya, ya dikatakan pada saat Tuhan naik ke surga, Tuhan tinggalkan Roh Kudusnya bagi kita.
Dikatakan kita tidak seperti anak yatim piatu. Sebagai yatim piatu, tapi ada Roh Kudus yang memberikan apa? Kekuatan, memberikan penghiburan sehingga walaupun kita merasakan aduh ini masalah cukup berat, sakit penyakit yang kita alami, tapi tetap damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam hati kita. Artinya kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi kalau kita terus bersungut, kita terus menggerutu, Tuhan kenapa ini terjadi, Tuhan ini. Nah itu berarti damai sejahtera Allah itu belum kita miliki. Satu hal yang alami, yang terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami satu masalah, ada kekhawatiran. Tadi medan pertempuran kita adalah di pikiran. Terkadang kita merasa, aduh Tuhan gak kuat lagi Tuhan. Ya, tapi Tuhan katakan janganlah engkau gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan kata-kata ya di Yohanes 14 ayat 27 itu dikatakan apa? Tidak seperti yang dunia berikan. Artinya Yesus tidak menjanjikan bahwa damai yang datang daripadanya itu ya itu dalam kondisi ya kalau orang itu bahasa apa ya adem ayem tuh ya. Maksudnya dalam kondisi zona yang nyaman saja. Ya, tapi yang Tuhan janjikan apa? Dikatakan dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 di situ dikatakan. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Ya, walaupun dalam kondisi yang tidak enak, tapi penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera adalah salah satu buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Nah bagaimana kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu kita harus hidup dipimpin oleh roh, enggak ada yang lain. Ya, kalau kita mau memiliki damai sejahtera dari Tuhan, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Dikatakan jika ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Kalau roh yang memimpin kehidupan kita, pasti kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Nah dalam Yesaya 32 ayat 17, mari kita lihat. Kalau ada kebenaran di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan? Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk luar biasa. Haleluya. Ini firman yang memberkati. Mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran. Agar kita memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tidak ada kata lain. Kita harus hidup dipimpin oleh roh. Yang memimpin kita pada kebenaran. Karena dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan ini saya boleh rasakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak akan terintimidasi. Hati kita penuh ketenangan, hati kita penuh ketentraman. Walaupun orang boleh jahat kepada kita, tapi kita mengampuni dia. Ini berarti kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di hati kita ada damai sejahtera. Ada ketentraman, bukan untuk sementara dikatakan, tapi untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dan tetap percaya bahwa dalam situasi apapun, ya Tuhan memiliki cara untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berkata, Engkaulah perisaiku, Engkaulah harapanku. Kalau kita sudah berkata begitu sambil mandi, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, ya itu cepat beres Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, ini gimana? Akhir-akhir ini jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Saya sudah diuji duluan oleh Tuhan.
Ya, bagaimana saya harus memiliki mental yang sehat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya saya berkata bahwa jam tidur saya ini nggak benar ini, ya karena mungkin nggak biasa Bapak Ibu ya. Biasa di rumah, ini di gereja. Jadi kadang jam tidur saya nggak benar itu. Terus apa? Sedang melihat kondisi rumah di Jalan Jambu, pembangunan saya katakan kapan selesainya ini ya. Gitu. Ya, terus saya lihat bukannya transferan yang masuk tapi tagihan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya kan? Itu kan pasti tuh bon-bon tuh banyak itu. Itu menguji mental saya untuk saya tetap memiliki damai
sesuai dengan kehendak-Mu. Lanjut Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kemarin Tuhan merayakan ulang tahun Tuhan bagi bangsa Indonesia kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati bangsa kami Indonesia. Aku mohon kepadamu Tuhan, turunkan berkat bagi bangsa kami, berkat damai sejahtera ada dalam bangsa kami, ada adil dan makmur ada di bangsa kami. Kami tolak mara bahaya bencana alam yang akan menimpa bangsa kami, sehingga bangsa kami damai sejahtera adanya. Dan yang kami rindu Tuhan, turunkan pertobatan bagi bangsa kami. Bangsa kami mengerti, bangsa kami tahu bahwa di muka bumi ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia masuk dalam kerajaan surga, yaitu melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, staf-stafnya, para menteri, semuanya Engkau berkati, bahkan sampai RT RW semuanya Engkau berkati. Biarlah mereka melakukan perintah-perintah mereka sesuai dengan kehendak-Mu, memiliki roh takut akan Engkau, kebenaran yang dinyatakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk GBI Tuhan. Kami berdoa GBI dimanapun menjadi saluran berkat bagi lingkungannya, dimanapun berada, keberadaan GBI menjadi tempat GBI Tuhan lebih dasar lagi, dan melalui GBI menjadi berkat bagi bangsa, lingkungan, dan dimanapun adanya GBI menjadi berkat yang positif bagi lingkungannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjil di seluruh muka bumi. Kami berdoa Tuhan untuk penginjil di muka bumi. Biarlah bumi tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang Tuhan. Yesus di dalam perjalanan kami, baik yang dekat maupun yang jauh Tuhan, semuanya Engkau berkati, baik yang jalan kaki, naik motor, mobil, kendaraan umum Tuhan, semuanya Engkau berkati. Ini Tuhan seluruh rakyat doa kami. Namun Tuhan, semuanya aku serahkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jangan kehendak-Mu yang terjadi, melainkan kehendak pula yang terjadi atas doa-doa kami. Dan untuk menyempurnakan doa kami Tuhan, kami ingin ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman dan percaya, angkat dua tangan kita, terimalah berkat. Haleluya. Biarlah berkat Allah Bapa di surga, cinta sayang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus memberkati suami, istri, dan anak-anakmu, setiap pribadi, pekerjaanmu, masa depan hidup dan jodoh, usahamu, bisnis, studimu, kesehatan, masa depanmu. Diberkatilah kau berlimpah-limpah. Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, hidupmu akan naik bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah terima berkatnya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Bapak Ibu diberkati. Merdeka. Puji Tuhan. Biarlah kita tidak hanya tinggal di negara yang merdeka, tetapi mental kita juga dimerdekakan oleh Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, kalau Tuhan mengirimkan kita roti mana untuk bangsa Israel supaya nggak kelaparan, tadi malam Bapak dan Ibu Gembala mengirimkan ikan asin kepada kita supaya makannya lebih lahap. Luar biasa kalau kita tambah sayur asem sama petai ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala. Ada Bapak Ibu yang belum terima ikan asin? Bisa angkat tangan? Iya. Nanti Bapak Ibu bisa ambil atau hubungin kepada Ibu Regina ya. Jangan lupa mantap ikan asinnya. Kepada panitia Natal yang belum share untuk anggota-anggotanya bisa di-share ya. Ini berita dari Pak Ketua. Mungkin Pak Ketua ada tambahan lagi untuk Natal kali ini, silakan. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu. Kami sebagai ketua cuma mengingatkan koordinator inti supaya cepat-cepat membesar lagi partner atau anggotanya agar kita bisa mengadakan briefing yang kedua. Secepat mungkin kita berancang-ancang persiapan agar kita bisa bekerja. Ya, karena kan waktu tidak bertahun lagi kita bersama-sama menghibur apa